Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan, berkomunikasi, atau berperilaku satu sama lain dalam suatu masyarakat. Interaksi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti perilaku, norma sosial, nilai, dan budaya. Interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya hubungan antar manusia yang memungkinkan individu untuk berkolaborasi, bernegosiasi, dan membentuk ikatan sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Interaksi sosial terjadi antara lebih dari satu orang atau kelompok. Yang kedua, komunikasi. Salah satu unsur penting dalam interaksi sosial adalah adanya komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, ada pengaruh timbal balik. Setiap individu yang terlibat dalam interaksi sosial saling mempengaruhi satu sama lain. Syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial seperti adanya kontak sosial, komunikasi, pengaruh timbal balik, tujuan tertentu, partisipasi aktif, persepsi yang sama, dan norma sosial merupakan elemen penting yang mendukung terjadinya hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial mencerminkan beragam cara orang berinteraksi dalam masyarakat. Interaksi sosial asosiatif cenderung membangun hubungan yang positif dan mengarah pada kerjasama. Sementara interaksi sosial disosiatif mengarah pada konflik dan perpecahan. Masing-masing interaksi ini berperan penting dalam dinamika kehidupan sosial. Jenis dan faktor sosial. Jenis ada yang pertama, interaksi sosial asosiatif, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua, interaksi sosial, berisi persaingan, konflik, dan pertentangan. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial. Ciri-ciri komunikasi. Komunikasi berlangsung secara bergantian antara pemberi pesan dan penerima pesan. Yang kedua, pesan yang disampaikan mudah dimengerti. Yang ketiga, tidak ada pesan dan makna yang tersembunyi. Yang keempat, memperhatikan keperluan dan pandangan orang lain. Yang kelima, menginterpretasi pesan dan kebutuhan orang lain dengan tepat. Yang keenam, mengungkapkan gagasan, perasaan dan kebutuhan yang sesungguhnya. Yang ketujuh, dapat menimbulkan kesenangan, pengaruh sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik pada sesama manusia. Syarat komunikasi. Syarat komunikasi efektif melibatkan adanya komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik, serta kemampuan untuk menciptakan suasana yang menguntungkan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan pesan yang menarik perhatian. Bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria seperti verbal atau non-verbal, satu arah atau dua arah, formal atau informal, dan berdasarkan jumlah peserta. Jenis dan faktor komunikasi. Jenis komunikasi dapat dibedakan menjadi verbal dan non-verbal, tertulis dan visual. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi meliputi pengirim, penerima, pesan, saluran, konteks, dan umpan balik. Sosialisasi adalah proses belajar dan interaksi sosial yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Sosialisasi bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai budaya masyarakat kepada individu supaya individu menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas perannya dalam masyarakat. Sosialisasi. Ciri-ciri sosialisasi dapat bervariasi tergantung pada jenis sosialisasi yang terjadi, seperti sosialisasi primer, sosialisasi sekunder, dan sosialisasi partisipatif. Syarat-syarat sosialisasi. Syarat terjadinya sosialisasi adalah adanya interaksi nilai norma dan peran yang disosialisasikan, serta cara mensosialisasikannya. Contoh, seseorang harus mengetahui tingkah laku yang pantas untuk dilakukan dalam situasi tertentu. Seseorang harus berkomitmen terhadap beberapa atau semua tingkah laku, nilai, norma, dan peran. Informasi yang disosialisasikan berupa nilai, norma, dan peran. Masyarakat mampu berpartisipasi dalam penting kehidupan dalam menciptakan generasi selanjutnya. Cara mensosialisasikan melibatkan proses pembelajaran, siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, dan individu kelompok.
Institusi sosial. Institusi sosial adalah sistem norma, nilai, dan aturan yang mengatur interaksi dan perilaku manusia dalam masyarakat, dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah serta mengatur pola dan tata cara hidup bersama. Ciri-ciri institusi sosial. Yang pertama, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang kedua, memiliki simbol sebagai ciri khas. Yang ketiga, memiliki ideologi atau sistem gagasan. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan. Yang kelima, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Yang keenam, memiliki tujuan khusus. Yang ketujuh, terstruktur. Yang kedelapan, memiliki norma. Yang kesembilan, memiliki sanksi yang mengikat. Yang ke-10, memiliki aturan tertulis dan tidak. Syarat-syarat institusi sosial. Syarat suatu institusi sosial agar dapat berfungsi dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Institusi sosial harus memiliki tujuan yang sangat jelas untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti pendidikan atau mendidik masyarakat atau keluarga, untuk membentuk dan melindungi individu. Yang kedua, memiliki norma dan aturan. Setiap institusi sosial memiliki norma, aturan, dan tata cara yang diikuti oleh anggotanya untuk menjaga keteraturan dan keberlangsungan fungsi tersebut. Bentuk-bentuk institusi sosial. Institusi sosial merupakan sistem norma dan aturan yang mengatur pola perilaku dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Bentuk-bentuk institusi sosial dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek seperti fungsinya dan tingkat perkembangannya. Pertama, berdasarkan fungsinya, institusi keluarga mengatur hubungan keluarga seperti perkawinan dan pengasuhan anak. 3. Institusi ekonomi mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, misalnya pasar, bank, dan koperasi. Yang keempat, institusi agama mengatur keyakinan dan praktik keagamaan masyarakat, misalnya gereja, masjid, dan pura. Berdasarkan tingkat perkembangan. 1. Institusi sosial dasar. Cara berkembangnya secara alami, spontan dalam kehidupan masyarakat, misalnya keluarga dan agama. Yang kedua, institusi sosial sekunder dibentuk secara sadar untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya lembaga pendidikan dan lembaga hukum. Jenis dan faktor institusi sosial. Lembaga sosial memiliki beberapa jenis yang penting dalam masyarakat. Di antaranya adalah lembaga, keluarga, dan pendidikan, ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Faktor-faktor lembaga sosial. Kebutuhan masyarakat akan teraturan kehidupan bersama, kondisi masyarakat, prinsip demokrasi dan partisipatif, difusi inovasi, pemberdayaan, pemahaman mengenai konflik di masyarakat, perbedaan orientasi anggota masyarakat. Dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan fisiologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Dalam dinamika masyarakat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial. Ciri-ciri dinamika sosial. Ciri-ciri dinamika sosial yang pertama, adanya motif yang sama antara individu suatu dengan lainnya. Yang kedua, terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, terbentuk kelompok sosial. Yang keempat, terbentuk kelas sosial. Yang kelima, berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keenam, terjadi perubahan sosial. Yang ketujuh, terjadi perubahan struktur sosial. Yang kedelapan, terjadi gejala sosial yang mengarah pada perpecahan. Yang kesembilan, terjadi peneguhan norma dan pedoman. Syarat dinamika sosial. Syarat dinamika sosial adanya motif yang sama antara suatu individu dengan individu lainnya. Adanya interaksi sosial, adanya kelompok sosial, adanya kelas sosial, adanya norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk dinamika sosial. Bentuk dinamika sosial berupa sosial, norma sosial, pola perilaku individu dan organisasi, struktur sosial, kelas sosial, dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Faktor dinamika sosial. Jenis dinamika sosial. Dinamika kecil, perubahan kecil yang berpengaruh pada masyarakat, pada kelompok sosial. Dinamika besar, perubahan yang terjadi pada dalam kelompok sosial karena adanya perubahan progres atau regres. Faktor internal. Konflik antara anggota kelompok, perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman, perubahan struktur kelompok, kurangnya komunikasi, dan saling percaya. Faktor eksternal, perubahan lingkungan, krisis ekonomi, perkembangan ekonomi, dan komposisi penduduk. Itu saja materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, Om Santi Om.